kedudukan ayah terhadap anak. Bagaimana dengan doanya ayah terhadap anak? Apakah sama dengan doa seorang ibu terhadap anaknya? Jelas sama. Karena maaf, kedudukan ayah itu digabungkan dalam artian kedua orang tuamu. Dikatakan kedua orang tua dan kepada kedua orang tuamu. Tuh. Bukan dikatakan kepada ibumu. Tidak dihususkan, tapi disebutkan dalam Al-Quran bahwa kepada kedua orang tuamu. Jadi jangan pernah mengecil hati seorang ayah. Gimana dong aku? Ada tuh seorang anak datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Aku mohon ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku, ayahku mengambil iniku, aku dipukul sama ayahku, aku dianiaya sama ayahku. Kemudian kata Nabi, ke rumahmu, panggil ayahmu menghadap kepadaku. Ketika anak itu pergi memanggil bapaknya, kemudian datang malaikat Jibril memberitahu Nabi, hai Muhammad, jikalau datang sebentar anak itu yang mengadukan ayahnya dan ayahnya datang bersamanya, kau tanya ayahnya apa yang senantiasa dia baca setiap malam buat anaknya. Itu aja kata malaikat Jibril. Ketika datang sang anak dengan membawa ayahnya, ya Rasulullah, inilah ayahku yang kejam. Nabi cuma berkata sama ayah itu, apa yang engkau selalu katakan setiap malam buat anakmu? Kata sang bapak ini, kok Nabi tahu bahwa aku selalu mendoakan anakku? Tuh. Jadi seorang ayah bagaimanapun kejamnya, pasti ada doanya. Ustaz, ya. Mau nanya nih. Oh, alhamdulillah, silakan. Kalau bapak sama anak ada konflik? Iya. Kalau bapak sama anak ada konflik, terus tidak ada yang mau ngalah. Tidak ada yang mau ngalah. Malah saling ngebenci. Siapa yang dosa dan siapa sebenarnya yang harus mengalah? Siapa yang dosa dan siapa yang harus mengalah? Menarik sekali pertanyaannya. Gini. Apabila anak dan bapak bertengkar, beda pemahaman, maka bagaimana solusinya? Siapa yang harus mengalah? Maka seorang anaklah yang harus mengalah. Mengalah. Sekalipun bagaimana, maaf ya, bukannya saya membela bapak. Kebetulan saya sudah bapak juga. Kecil-kecil begini sudah bapak. Bapak, maaf. Seorang sahabat Nabi itu berkata sama Nabi, namanya Zaid bin Haris, ya Rasulullah, apabila ayahku menyuruh aku yang jelek-jelek, yang tidak bagus, apakah aku harus melakukannya? Kata Nabi, engkau harus menuruti orang tuamu sepanjang tidak menyuruhmu dalam kemaksiatan, apapun yang disuruhkan. Tuh. Sekalipun dalam hati kita, aduh, tidak cocok. Nabi Ibrahim disuruh menjual patung waktu kecil, tidak cocok, tapi dia tidak memperlihatkan di hadapan orang tuanya. Azar nama bapaknya. Dia tidak memperlihatkan di hadapan bapaknya, tapi dia membuangnya, lalu berkata kebetulan jatuh dan alasan apapun. Ingat, jangan pernah merasa sendiri. Insyaallah. Apalagi seorang bapak, yakinlah bapak tak ada hentinya untuk jadi bapak. Alhamdulillah. Karena tidak ada mantan bapak. Mantan suami ada, mantan istri ada, tapi mantan bapak nggak ada. Apalagi mantan anak juga tidak ada. Sekalipun you sudah bercerai sama Sarah Amelia, aduh contoh, tetap Gak apa-apa. sekalipun sudah cerai sama Sarah Amelia, tapi anaknya Ariel dari Sarah Amelia tetap anak. Sarah boleh aja mantan istri, tapi si Alea tetap anaknya Ariel. Dan kalau Alea dikawini oleh anaknya Aming,
Bukan Ami yang ngomong ini. Jangan. Saya enggak paham. Aduh. Para penting. Jangan didoain maksudnya. Kurang ajar. Jangan ditunda maksudnya. Itu harus dicari Aril. Bapaknya yang dicari. Karena bapaknya siapa? Siapa bapaknya? Betul tidak? Betul. Orang melapor kepada siapa? Bapak. Ustadz. Saya Ya. mau nanya, Tat. Apa yang mau ditanyakan? Kalau kan ada istilah anak kurang ajar. Ya. Kalau istilah bapak kurang ajar ada nggak? Serius beneran. Jadi emang kalau misalnya seorang anak telah melakukan yang semestinya, yang seharusnya, terus sampai bapaknya ibaratnya menurut hemat anaknya kurang bener lah gitu kan. Terus anaknya udah yang sebodoh lah, tutup mata, udah bapaknya balik lagi gitu kan. Iya. Tapi anaknya tetap baik, tetap ngasih memfasilitasi, tetap apa, tapi bapaknya tetap kurang ajar. Itu gimana kasusnya? Kayaknya ini curahan hati ya. Enggak, bukan. Teman saya. Mau tahu? Iya. Bagaimana posisi seorang anak yang lebih sadar daripada bapaknya? Iya. Kayaknya pertanyaan begitu. Alurnya ke situ. Anak yang lebih sadar, bapak lebih bejat. Apa yang dilakukan anak terhadap orang tuanya yang seperti itu? Mau tahu? Mau. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kebetulan di Rutan Kelas 1 Bandung ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pembinaan pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk kegiatan pengajaran agama Islam, itu meliputi baca tulis Al-Quran, terus pengajian bersama tausiah sifatnya. Adapun mengenai tanggapan tentang adanya peliputan Islam itu indah di Rutan Kelas 1 Bandung itu sangat bermanfaat sekali, baik itu pendalaman terhadap warga binaan kami maupun bisa juga menjadi tolok ukur di masyarakat bahwa pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas 1 Bandung ini ada manfaatnya. Jadi masyarakat pun bisa ikut mengetahui bahwa di dalam ini ada kegiatan seperti itu, sehingga bisa membawa bekal terhadap warga itu apabila mereka bebas nanti. Itu yang diharapkan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang ayah dan anak. Bagaimana kalau anaknya lebih bagus daripada bapaknya? Anaknya lebih sadar daripada bapaknya. Anaknya yang rajin salat, bapaknya yang Lebih rajin. Lebih rajin dia. Dia lebih rajin. rajin apanya? Sholatnya. Kalau lebih rajin dari anaknya. Nah gitu. Bagaimana kalau anaknya, apa yang harus dilihat seperti yang ditanyakan oleh Amik tadi? Bagaimana kalau seperti itu? Anak bukan dalam hal menegur orang tua. Itu salah besar. Betul tidak? Hanya mengingatkan. Bukan menegur-negur seperti gimana deh? Gimana ya? Tapi penyampaiannya itu lebih menghormati. Kalau memang ayah kita tidak salat, seorang anak memperlihatkan contoh. Ada kisah begini. Seorang anak pulang dari pengajian, dia menangis. Menangis ketika pulang pengajian. Kemudian bapaknya, kenapa? Kenapa kamu nangis? Guruku tadi menerangkan bahwa ada neraka. Memang ada neraka, kenapa? Semua manusia akan dibakar. Iya, yang berdosa memang, kenapa? Yang saya jadi masalah, kan saya rajin salat, tapi bapak tidak salat. Kalau bapak dibakar, pasti saya dulu yang dibakar. Kenapa bisa? Biasanya orang kalau bakar kayu besar, yang dibakar kayu kecil dulu kan? Jadi saya dong. Dengan kata-kata seperti itu, tiba-tiba sang ayah sadar. Kayaknya kalau gini Aril deh. Kalau begini Pasya. Yang lebih suka sih. Lebih suka sih lempar mic ya kan. Tahu. Jamaah. Oh jamaah. Seorang anak mendoakan orang tuanya wajib.
sekali dalam 5, tak terbalik, sehari 5 kali. Jangan harap mendapatkan berkah hidup jikalau seorang anak tidak dapat restu dari orang tuanya. Ridha Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Ridha Allah terletak dari ridha orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada murka orang tua. Maaf, memandang wajah orang tua merupakan pahala, karena ada 5 yang dilihat dapat pahala. Melihat Al-Quran dapat pahala. Saya salut sekali kalau ada masjid banyak Qurannya. Sekalipun kita tidak membaca, dilihat saja dapat pahala. Melihat air zam-zam dapat pahala. Jadi kalau ada air zam-zam jangan langsung diminum, lihat-lihat dulu, baru minum. Yang ketiga, melihat Baitullah Ka'bah dapat pahala. Yang keempat, yang dilihat dapat pahala adalah melihat wajah orang tua dapat pahala. Apalagi kalau kita bisa memandang wajah orang tua dan orang tua tersenyum, maka diberikan pahala seperti orang naik haji. Dan yang kelima yang dilihat dapat pahala adalah melihat wajah saya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Oh iya, silakan. Tadi kan Ami udah bilang bahwa surga ada di bawah telapak Kaki ibu. Bagaimana keadaannya kalau dia terlahir sebagai yatim ya istilahnya, atau ibunya meninggal, Ibunya sudah meninggalkan meninggal, dia, gitu. pas melahirkan dia, pindah kemana telapaknya? Tapi begini, saya mau deh dengan Ariel menyanyi dulu lagu tentang ayah. Berapa bait saja, yang penting 1 album. Silakan. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi. Cukup. Orang baru mau tahu bagaimana tadi peran seorang ayah kepada anaknya, seperti yang tadi peran ketika istrinya sudah meninggal atau ibunya sang anak meninggal. Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.